semuanya. Siang, Bu. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ih, nggak semangat. Kok gelai ibu? Ibu gelai. Masih ingat pelajaran kita tahun semalam? Tahun semalam. Sama ibu aja udah lupa. Ibu siapa aja kami nggak tahu. Iya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo restart, ini doanya. Iya. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena kebaikan Tuhan kami boleh berkumpul di kelas kami ini untuk memulai pembelajaran kami. Dan berkat pembelajaran kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu teks eksplanasi. Sebelumnya, anak-anak sudah pada tahu apa itu teks eksplanasi? Belum, udah lupa ya? Nah, jadi teks eksplanasi itu yaitu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi adalah suatu teks yang berisikan suatu proses atau sebab akibat secara faktual atau kisah nyata. Nah, di dalam teks eksplanasi ini secara umum terdiri dari peristiwa alam, budaya, sosial, dan juga ilmu pengetahuan. Selanjutnya, coba tolong dibaca Roberta. Tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Teks ini juga memberikan alasan penyebab peristiwa itu terjadi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, yang pertama itu informasinya yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas umumnya berisi fenomena yang sifatnya keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Dan ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang keempat yaitu fokus pada hal yang umum. Contohnya itu seperti tsunami, banjir, gempa bumi, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke struktur teks eksplanasi. Lovia, tolong baca. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang dirangkai dalam teks tersebut. Selanjutnya ada unsur atau kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Tolong Indah dibaca. Unsur atau kaidah kebahasaan teks eksplanasi adalah yang pertama kata teknis, kata yang memiliki arti khusus dalam bidang studi, contoh ekosistem, formologi, dan lain-lain. Dua, konjungsi kausalitas atau kata hubung yang menunjukkan sebab akibat, contohnya sebab, oleh karena, dan sehingga. Tiga, konjungsi kronologis, yaitu konjungsi yang terhubung antara dua atau lebih kata yang berisi peristiwa, contoh, selanjutnya, kemudian, lalu, sedangkan.
Yang keempat, kata benda, jenis fenomena, yaitu kata yang berhubungan suatu kejadian. Contoh, gerhana, banjir, tsunami, dan tanah longsor. Nah, baiklah. Jadi, teks eksplanasi itu yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena alam. Nah, jadi di sini Ibu akan menunjukkan satu video tentang terjadinya proses fenomena alam. Pasti gempa. Kan Gunung. gempa. Gempa adalah getaran ibu. Iya. Batak tuh. Kuat kamu. Coba speakermu. Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Kenapa sih? Kok tiba-tiba semuanya bergoyang-goyang? Apakah bumi sedang kegelian karena digeliin sama bulan? Gempa bumi adalah suatu fenomena alam yang terjadi akibat pelepasan energi yang tiba-tiba di dalam kerak bumi yang menyebabkan getaran atau gelombang seismik. Gempa bumi adalah pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang seismik sehingga efeknya dapat dirasakan. Macam-macam gempa bumi. Yang pertama yaitu gempa bumi reruntuhan. Yang kedua yaitu gempa bumi tektonik. Yang ketiga yaitu gempa bumi vulkanik. Sebab-sebab di gempa bumi. Yang pertama, gempa bumi dapat terjadi karena patahan. Jika ada gempa bumi dengan skala 12 akan membutuhkan patahan yang lebih besar dari planet bumi. Tetapi hal itu mustahil terjadi. Yang kedua, yaitu gempa buatan seperti penerbangan roket. Yang ketiga, gempa akibat perbuatan manusia seperti pembangunan. Dan itulah sebab-sebab dari gempa bumi. Penanganan kesehatan setelah. Nah, jadi sudah dilihat kan secara proses terjadinya gempa bumi. Nah, jadi tugasnya yaitu 5 kelompok, satu kelompok terdiri dari 3 orang. Berapa, Bu? 3 orang. Ayo disusun, Nak. Yang kiri ada. Yang kiri. Sini tuh. Dua lah. Kemana? Sini ke air. Kita sama ya. Ada yang empat hari ini nih, nanti dapat bertambah berinya dari kampung.
setiap kelompok maju biar dipilih. Mau ini. Banjir. Udahlah. Cepat maju Nana, perwakilan. 1. Sini sayang. Nggak bisa lah, Bu. Bisa. Askar, kotakku satu. Yang warna biru nggak ada? Nggak ada. Kok kiranya ini apa? Biru loh. Mana, Bu? Banjir kau. Kebakaran. Agak. Kak, dapatnya banjir dikasih, dapatnya kebakaran dikasih banjir. Awas. Kau salah ngasih. Dapatnya kebakaran dikasih banjir. Kau bilang banjir udahlah, Cok. Wis Tuhan. Minggu kamar juga kayak gitu loh kan. Langsung aja jawab ya. Tanah longsor. Mana 2 lagi? 2 kelompok. Maju. Ini kenapa, Penes? Masih 2 lagi. Cepat lah, weh. Kak, makasih ya, Kak. Kau bilang gue. 3. Udah 4 aja, Bu. Gak cukup, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, maju ke depan. Cepat, 2 menit. Tegas ibunya weh. Capek aku. Kau yang buat? Udah selesai. Thank you. Bu, udah selesai. Ayo lah. Gila, aturan jangan makan. Aku nggak peraturan ku nih, Tunjan. Jangan makan lah. Buang di dapur. Sini. Bapak, kesehatanku demi Allah. Buang di mana lainnya? Aku lah, Anda siapa lagi yang Taruhin dulu ya. Enggak taruhin dulu. Agak. Cari kalian dikit aja. Cid, pegangkan dulu Cid. Cid. Buang sampah. Enggak menghargai guru ini. Siap. Dikit lagi ya. Agak makan Ren. Bagi-bagi. Udah siap, Bu. Maju lah ke depan. Mereka. Siap. Ya maju ke depan. Dijelaskan habis itu. Mana, Kak? Kita tutup pulang. Gurunya. Ibu lagi nggak ada badan ini. Udah siap kan, Bu? Cepat. Ngapain? Baca di situ. Tolong didengarkan ya. Ya Bu, teman-teman. Ya teman. Sok jijik. Nggak enak kau bilang, Mak. Cepat. Lap kurang banget loh. Pernyataan yang dalam teks ini Bang, adalah Lebih. angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan sangat Lap ini kan tinggi ada loh, yang yang muncul sangat secara tiba-tiba. Nah, Lalu Yang ini loh. nggak adanya Bu yang mendengarkan. Tolong dulu didengar. Ya. Lalu yang kedua itu deret penjelasan deretnya itu dari sini Bu. Puting beliung terbentuk ketika udara panas naik dengan cepat dan bertemu dengan udara dingin di atmosfer. Pertemuan ini menimbulkan kecelakaan Bu. Baru habis itu ini yang ketiga ini kesimpulannya inilah yang cepatlah tempat kita baca. Nah inilah Bu dari masyarakat sampai ini besar. Ya, terima kasih tepuk tangannya buat Ningrum. Cepat lagi ya, cepat lagi. Oke, pernyataan umumnya tanah longsor adalah pergerakan tanah atau batuan yang jatuh ke bawah akibat tidak stabilnya permukaan tanah. Lalu deret penjelasan atau sebab akibatnya. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah perbukitan ketika hujan turun terus menerus, air meresap ke dalam tanah dan membuatnya jenuh.
Tanah yang terlalu jenuh menjadi berat dan kehilangan kekuatan untuk menahan beban, sehingga tanah meluncur ke bawah. Aktivitas manusia seperti penebangan hutan juga memperparah longsor karena akar pohon berfungsi mengikat tanah. Lalu interpretasi atau kesimpulannya, untuk mencegah longsor, daerah lereng perlu ditanami kembali dan pembangunan harus memperhatikan kondisi tanah. Terima kasih. Tepuk tangannya dulu. Nah, jadi udah jelaskan tentang teks eksplanasi tersebut. Udah, Mbak. Jadi, Jangan kau timpain dah. Udah ada. jadi sampai sini aja, Ibu. Ibu sampai sini aja, Ibu. Balik. Sampai di sini aja ya pembelajaran kita hari ini. Kalau Ibu ada salah, tolong dimaafkan. Karena kita sama-sama manusia yang punya salah. Yang punya dosa punya salah. Udah, sekian dan terima kasih. Shalom. Ya, berdoalah. Mari kita bersatu dengan doa. Ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk pelajaran kami yang kira berkata ke depannya kami lebih baik ke depannya Tuhan. Amin. Ada laptop. Oh alah,